Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Besar arus listrik I1 yang mengalir melalui hambatan 6 ohm dan arus listrik I2 yang melalui hambatan 3 ohm berturut-turut adalah titik-titik dan titik-titik. Baik, kita bisa selesaikan soal ini dengan menerapkan hukum Kirchhoff tentang tegangan dan tentang arus. Kalau kamu masih ingat hukum Kirchhoff tentang apa namanya tegangan, kalau kita misalkan ini adalah sebuah loop gitu ya, dikatakan kurang lebih ini dalam bahasa saya penurunan tegangan itu sama dengan kenaikan tegangan. Nah, apa yang saya maksud sebagai penurunan tegangan adalah kita lihat pada sumber tegangannya ini. Kalau saya menggunakan loop yang arahnya searah jarum jam, berarti ini adalah eh, kenaikan tegangan gitu ya. Kenapa? Karena dari tegangan rendah ke tegangan besar. Sementara pada resistor 2 ohm itu bisa kita sebut sebagai penurunan tegangan. Karena di sebelah kiri ini tegangannya lebih tinggi dibandingkan di sebelah kanan gitu. Nah, pada resistor 3 ohm tentu saja kamu tahu ya, di sebelah kiri di kirinya lebih tinggi tegangannya dibandingkan di kanan. Oke. eh Berarti kita bisa membuat satu persamaan. Saya tuliskan di kanan soal ini. Kenaikan tegangan berarti E dikurang ini penurunan tegangan 2. Oh ya, supaya kita bisa menyelesaikan ini kita misalkan arus yang mengalir pada apa namanya? Resistor 2 ohm ini sebagai I gitu ya. Berarti 2 dikali I dikurang 3 dikali I2. Itu pada resistor 3 ohm. Ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi jumlah dari penurunan dan penaikan tegangan sama dengan 0. Lalu kita bisa buat persamaan yang kedua dari apa namanya? Dari loop yang di atas. Kita bisa membuat satu loop lagi di sini. Kita misalkan perputarannya searah jarum jam juga. Nah, dari loop ini kita sebut sebagai loop 2, ini loop 1. Ini dari loop 1 gitu ya. Dari loop 2 kita dapatkan eh, di 3 ohm itu terjadi penaikan tegangan ya, karena ini loopnya bergerak dari apa namanya? Dari arah kanan ke kiri. Jadi bisa membedakan ya, tadi di loop 1 di 3 ohm ini bergerak dari kiri ke kanan, sementara pada loop 2 dia bergerak dari kanan ke kiri. Jadi dia penaikan tegangan. Sementara pada resistor 6 ohm di sini tegangannya lebih tinggi dibandingkan di sebelah kanan, sehingga terjadi apa namanya? Penurunan tegangan karena dia loopnya bergerak dari kiri ke kanan pada resistor 6 ohm. Sehingga bisa kita tuliskan positif 3 dikali I2 dikurang 6 I1. I1 itu adalah arus yang mengalir pada resistor 6 ohm. Itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, persamaan apa namanya? Dari loop 2 ini bisa kita sederhanakan menjadi I2 itu sama dengan sama-sama dibagi 3 ya. Berarti 2 I1. 2 dikali I1. Jadi terlihat jelas sebenarnya ya. eh Arus yang mengalir pada I2 pasti 2 kali I1 karena perbedaan resistornya 2 kali perbandingannya.
Lalu kita butuh satu persamaan lagi untuk menyelesaikan ini, itu persamaan arus gitu ya. Nah, arus yang mengalir pada resistor 2 ohm itu adalah sebesar I. Dia akan sampai pada persimpangan ini. Saya highlight dengan warna kuning, yang saya kasih titik merah. Nah, menurut hukum Kirchhoff, arus yang masuk ke titik percabangan itu sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Berarti mudah saja kita tuliskan sebagai I sama dengan I1 ditambah I2. Jadi arus yang masuk ke titik percabangan adalah I1. Mohon maaf, I. Arus yang keluar dari titik percabangan adalah I1 dan I2. Nah, tadi kita sudah mendapatkan I2 itu sama dengan 2I1. Berarti persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi I1 ditambah 2I1. Gitu ya. Berarti I sama dengan 3I1. I sama dengan 3 kali I1. Nah, sekarang kita tinggal apa namanya? Menyelesaikan persamaan-persamaan ini. Misalnya kita gabungkan persamaan satu dan persamaan 2. Berarti ya langsung saya masukkan nilainya ya. Gaya gerak listriknya itu sebesar 12 volt dikurang 2I dikurang 3I2. 3. Nah, I2 adalah 2I1. Berarti kita masukkan 2, 3 dikali 2 I1 gitu ya. Itu sama dengan 0. Artinya ini kita tulis sebagai 12 dikurang 2I dikurang 6I1 sama dengan 0. Nah, ini kita sebut saja sebagai persamaan 4. Persamaan 4 ini bisa kita apa namanya? Gabungkan dengan persamaan 3 gitu ya. Oke, saya tuliskan di sini. Ini persamaan 1 dan 2 didapatkan persamaan 4, lalu persamaan 4 dan persamaan 3 bisa kita gabungkan di persamaan 5. Jadi 12 dikurang 2. Nah, I, kita lihat di sini I dari persamaan 3 di atas. I adalah 3 kali I1 gitu ya. 2 dikali 3 I1. Oke, saya pakai warna merah lagi. Dikurang 6 I1 sama dengan 0. Nah, 12 dikurang 6I1 dikurang 6I1 sama dengan 0. 6I1 minus minus berarti 12I1 gitu ya. 12 dikurang 12I1 sama dengan 0. Nah, oke sangat jelas ya. 1 dikurang I1 sama dengan 0. Maka I1 itu sama dengan 1 ampere. Oke, kita sudah menemukan nilai arus yang mengalir pada resistor 6 ohm, 1 ampere. Nah, I1 dan I2 itu hubungannya diberikan oleh persamaan 2 ya. I2 itu 2 kali I1 berarti arus yang mengalir pada ini saya tuliskan di sini dengan warna hitam. Ini berarti I2 sama dengan 2 dikali 1. Ini sama dengan 2 ampere.